Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope all of you in good situation and condition. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring. Ibu harap kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ada ice breaking untuk kalian. Nama ice breakingnya yaitu kepala digaruk, kelapa diparut. Jadi aturannya, kalau ibu bilang kepala, kalian jawab digaruk. Kalau ibu bilang kelapa, kalian jawab diparut. Oke? Dimulai ya. Kepala, kelapa. Oke. Alhamdulillah kalian semua masih fokus untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Apakah kalian bisa mendengar suara saya? Mengapa kalian bisa mendengar? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sistem indera pendengaran. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis struktur telinga setelah melihat gambar dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menganalisis fungsi telinga setelah melihat gambar dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan mekanisme mendengar setelah menonton video dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat e-poster mengenai gangguan sistem pendengaran dan upaya pencegahannya setelah melakukan studi literatur dengan benar. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Telinga merupakan indera pendengar yang berfungsi untuk mendeteksi suara, mengatur keseimbangan, dan juga posisi tubuh. Struktur telinga sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan juga gendang telinga. Fungsi dari daun telinga yaitu untuk menangkap gelombang bunyi serta meneruskannya ke kanal auditori eksternal yang panjangnya itu 2,5 cm. Yang kedua ada membran timpani atau gendang telinga yang berfungsi untuk menggetarkan bunyi secara mekanis. Lalu telinga bagian tengah yang terdiri dari saluran eustasius dan ossicle auditory. Saluran eustasius ini menghubungkan telinga dengan faring dan berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Biasanya saluran eustasius ini tertutup, namun dapat terbuka ketika kita mengunyah, menguap, dan juga menelan. Selanjutnya ada ossicle auditory yang terdiri dari 3 tulang pendengaran, yaitu ada tulang martil, landasan, dan juga sanggurdi. Nah, ossicle auditory ini atau tiga tulang pendengaran tadi itu berfungsi untuk menyalurkan getaran suara dari membran timpani atau gendang telinga ke fenestra vestibuli atau tingkap oval. Selanjutnya, telinga bagian dalam yang terdiri dari labirin tulang dan juga labirin membranosa. Labirin tulang atau labirin osea merupakan ruang berliku yang berisi cairan perilimfa
seperti cairan cerebrospinalis. Labirin tulang ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu vestibula yang mengandung reseptor keseimbangan tubuh. Lalu ada kanalis semisirkularis, yaitu 3 buah saluran setengah lingkaran, dan juga koklea yang berbentuk seperti rumah siput yang mengandung reseptor pendengaran. Lalu yang kedua ada labirin membranosa, yaitu terletak di dalam labirin tulang yang berupa serangkaian tuba berongga dan berkantong yang berisi cairan endolimfa seperti cairan interseluler. Labirin membranosa ini terdiri dari 2 kantong, yaitu utriculus dan sacculus, yang dihubungkan dengan ductus endolimfa. Selanjutnya mekanisme pendengaran. Ibu akan menayangkan video animasi mengenai mekanisme pendengaran. Nah, tolong kalian simak dengan baik ya. Perjalanan suara sampai ke otak. Bagaimana sih suara dapat mengalir dari sumbernya sampai ke otak? Contohnya ada trompet. Nah, trompet ini menghasilkan gelombang suara di udara yang kemudian ditangkap oleh telinga bagian luar, yaitu daun telinga. Nah, suara ini berjalan ke lorong sempit yang disebut dengan saluran telinga, kemudian mencapai ke membran timpani. Nah, suara ini menggetarkan gendang telinga, kemudian mengalir ke ossicle auditory yang terdiri dari 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Ossicle auditory ini meningkatkan getaran suara dan mengirimkannya ke koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalam koklea ini ada cairan. Nah, gelombang suara tadi membuat cairan di koklea itu bergetar. Selain itu, di koklea terdapat sel-sel rambut. Nah, gelombang suara tadi itu membuat sel-sel rambut bergerak mengikuti gelombang. Sel-sel rambut ini mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Ini adalah ion yang masuk ke sel-sel rambut yang kemudian diterjemahkan menjadi neurotransmitter. Ion-ion mengikat sel saraf pendengaran dan membuat sinyal listrik yang berjalan di sepanjang saraf pendengaran ke otak. Ternyata sel-sel rambut yang berbeda itu dapat merespon frekuensi suara yang berbeda juga. Seperti sel-sel rambut di dasar koklea ini mendeteksi suara bernada tinggi. Sedangkan sel-sel rambut yang di bagian menuju puncak spiral ini mendeteksi suara bernada lebih rendah secara progresif. Dan yang terakhir, sel-sel rambut di bagian atas atau puncak spiral mendeteksi suara bernada paling rendah. Yang terakhir, saraf pendengaran akan membawa sinyal listrik ke otak untuk diinterpretasikan. Baik, cukup itu dulu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mari kita review tentang materi yang tadi kita bahas terlebih dahulu. Kita tadi membahas mengenai telinga yang merupakan indera pendengaran dan juga yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan posisi tubuh. Nah, struktur telinga sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar tadi terdiri dari daun telinga dan juga gendang telinga. Lalu, telinga bagian tengah terdiri dari saluran eustasius dan juga 3 tulang pendengaran, yaitu ada tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Dan yang terakhir ada telinga bagian dalam yang terdiri dari labirin tulang dan juga labirin membranosa. Dan yang terakhir tadi kita membahas mengenai mekanisme mendengar. Baik, Ibu rasa sudah cukup untuk materi pada pertemuan kali ini.
Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tugas untuk kalian. Tugasnya itu ada dua. Yang pertama ada tugas individu. Kalian Ibu minta untuk mengerjakan soal. Nah, soalnya akan Ibu share di WA group dan juga ada di deskripsi video ini. Tolong dikerjakan secara individu ya. Lalu tugas yang kedua itu tugas kelompok. Kalian Ibu minta untuk membuat e-poster mengenai gangguan sistem pendengaran dan juga upaya pencegahannya. Ini tugas kelompok, maksimal kelompoknya itu terdiri dari 4 siswa. Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk membagi kelompoknya. Alhamdulillah kita semua dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Ibu meminta maaf jika ada salah kata dan juga kesalahan yang lainnya. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.